Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin-nar. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Senin tanggal 28 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih mempelajari tafsir surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin. Celaka, binasa, hancur dan rugi bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mengambil haknya dari manusia di saat dia membeli, ia mengambil haknya dengan sempurna. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar untuk orang lain, awazanuhum, atau menimbang untuk orang lain. Artinya apabila dia menjual, yukhsirun, ia mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah mereka meyakini bahwasanya mereka akan
dibangkitkan pada hari kiamat. Liyaumin 'adzim, pada hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari manusia berdiri untuk Allah Rabbul Alamin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Tsumma qala ta'ala mutawaqqidan lahu." Kemudian Allah berfirman mengancam orang-orang yang curang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'adzim, di hari yang sangat agung. Artinya amma yakhafu ulaika, apakah mereka tidak takut minal ba'si wal qiyam, dari hari kebangkitan, wal qiyam, dan berdiri, baina yaday man ya'lamu sarair wad dhamair, apakah mereka tidak takut ketika mereka berdiri di hadapan Allah yang Maha mengetahui perkara-perkara yang dirahasiakan atau disembunyikan di dalam hati. Fi yaumin 'adzimil haul, di hari yang banyak, di hari yang sangat besar ketakutannya. Katsiril faza, banyak kecemasan. Jalilul khabb, hari yang dahsyat. Man khasira fihi udkhila naran hamiyah, siapa yang rugi pada hari itu, ia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Di ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang yang curang di dalam jual beli atau di dalam muamalah, mereka akan celaka. Mereka celaka bukan hanya di akhirat saja, di dunia mereka rugi. Mereka celaka di dunia dan mereka akan celaka di akhirat nanti. Apabila orang yang curang rugi, sebaliknya orang yang tulus, orang yang jujur adalah orang yang beruntung. Allahu Akbar. Marilah kita merenungkan hadis yang sangat agung. Apabila kita bermuamalah dengan manusia, hadirkan niat. Pada hakikatnya kita bermuamalah dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dalam lafaz yang lain, Nabi SAW berdoa, ghafarallahu imra'an. Jadi lafaz yang pertama, rahimallahu, semoga Allah merahmati. Lafaz yang kedua, ghafarallahu imra'an, semoga Allah mengampuni seseorang. Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan riwayat berikutnya,
adkhalahul jannata. Semoga Allah memasukkan surga. Kemudian lafaz yang lain, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Allahu Akbar. Jual beli, membeli, menjual. Tapi didoakan Nabi SAW supaya dirahmati Allah, supaya diampuni oleh Allah, supaya dimasukkan surga, supaya dicintai Allah. Siapakah orang tersebut? Kata Nabi SAW, imra'an, seseorang yang samhan, orang yang tulus, idza ba'a wa idza ishtara, apabila menjual, apabila membeli, apabila menagih hutang, apabila melunasi hutang. Tulus. Bagaimana kalimat samhan? Samhan adalah orang yang berakhlak mulia, orang yang menginginkan kebaikan. Kalau dia membeli, dia menginginkan kebaikan untuk penjual. Kalau dia menjual, dia menginginkan kebaikan untuk pembeli. Kalau dia karyawan, dia menginginkan kebaikan untuk majikan. Kalau dia majikan, ketika menggaji, menginginkan kebaikan untuk karyawannya. Allahu Akbar. Di pahala yang besar kita lewatkan. Jadi coba kita beli nasi. Kita ini rata-rata beli toh, beli saja tanpa niat ibadah. Padahal kita menghadirkan niat. Kita membeli ini, kita termasuk membantu orang yang menjual. Kita menjual, kita termasuk membantu orang yang membeli. Maka niatkan tulus, mengharap pahala di sisi Allah. Jadi subhanallah, membeli itu bernilai ibadah yang sangat abad. Dirahmati Allah, diampuni Allah, dimasukkan surga, dicintai Allah. Ini membeli ini, bukan sedekah ini. Membeli, tapi kita ini termasuk orang yang lalai. Bisa membeli ya, membeli itu. Tidak ada niat. Saya membeli, saya niat mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan surganya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tulus menginginkan kebaikan untuk penjual. Kita akan tulus. Biasanya muncul perasaan tulus kalau kita melihat penjual, katakan asongan. Kita lagi di tol atau di perjalanan, kita merasa kasihan. Kita membeli, ingin menggembirakan, niat mengharap pahala itu muncul. Tapi yang membeli kalau kita membutuhkan tidak muncul. Terutama membeli di sini, membeli kepada tetangga, masya Allah. Ini luar biasa. Membeli kepada tetangga, mungkin barangnya lebih kurang baik daripada beli di supermarket atau minimarket. Tapi hadir niat ini, niat menginginkan kebaikan untuk tetangga. Tetangga, apalagi kita membeli kepadanya, bergembira tetangga kita, bernilai ibadah. Jadi apabila orang yang curang rugi, sebaliknya orang yang tulus adalah orang yang beruntung. Ini contohnya Bang Jainuri suka biskuit. Coba ketika beli biskuit, niat kebaikan untuk penjual, niat tulus. Kita ini membantu penjual, dan kita hadirkan niat. Ini sulit ya, muncul niat ini. Maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, ya Allah, saya niat tulus menginginkan kebaikan kepada penjual di saat membeli. Ini susah niat seperti ini. Niat membantu penjual di saat kita membeli.
Di saat kita menjual, kita niat membantu kepada apa? Pembeli. Kita ini bos katakan, kita niat membantu kebaikan untuk karyawan kita. Di saat kita gaji dengan tulus, dengan ikhlas, bukan dengan merasa berjasa. Sampai tak iman di sana itu, macam-macam sama saya. Coba sampai enggak saya gaji sampai anak sampai makan apa. Jadi kadang-kadang bos itu muncul seperti itu, seakan-akan dia yang memberi rezeki kepada karyawannya. Karyawan pun sama, kepada bosnya tidak tulus. Sama kita ini tulus kepada masing-masing. Kalau kita ini pegawai, tuluslah kepada majikan, inginkan kebaikan. Jadi kalau bekerja dengan menginginkan kebaikan, Allahu Akbar, didoakan Nabi SAW, dirahmati Allah, diampuni oleh Allah, dimasukkan surga, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarir ibnu Abdullah berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tulus menginginkan kebaikan kepada semua muslim. Aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tulus menginginkan kebaikan kepada setiap muslim. Pada suatu hari Jarir ibnu Abdullah membeli keledai, kendaraan yang harganya ini bisa dikoreksi, misalnya sahih cuma nominalnya yang lupa. Katakan harganya 20 dirham. Tawar menawar 20 dirham, mengatakan uang sekarang 8 juta atau 4 juta. 20 dirham setara dengan 2 dinar. Keledai 8 juta atau 10 juta katakan. Kata Jarir bertanya kepada penjual, berapa harga keledaimu? Qala 20 dinar, 20 dirham. Jarir berkata, wahai fulan, keledaimu ini bagus, seharusnya harganya ini 30 dirham. Kok bisa? Menawar kok abang? Dinaikkan. Subhanallah, kalau kita kan menawar kalau bisa tinta nabati ya. Iya, turun separuh. Ini dinaikkan. Seharusnya harganya 30 dirham. Bagaimana kalau kamu harga keledai ini saya beli dengan 30 dirham? Apakah kamu setuju? Penjual otomatis setuju, siap. Kemudian saya berkata lagi, wahai fulan, harga keledai ini bagus, seharusnya harganya ini 40, bukan 30. Kalau begitu saya beli 40. Apakah engkau ridho? Otomatis penjualnya itu dinaikkan lagi. Dinaikkan lagi sampai 50. Bahkan riwayat Allah sampai 80. Dinaikkan terus sampai terakhir katakan 50 dirham. Otomatis dari 20 sampai 50 ini berapa kali? Berapa ratus persen ini? Berapa ratus persen Bang Samsul? 250%. Iya, katakan dinaikkan 3 kali atau 4 kali. Kemudian setelah dibayar, harganya tadi diberikan kepada penjual. Jarir berkata, wahai fulan, tahuilah aku ini bukan orang gila. So dipikir aku ini orang gendeng. Saya ini bukan orang gila. Saya paham. Tapi saya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaiat saya untuk tulus menginginkan kebaikan kepada setiap muslim. Allah. Kadang-kadang kita ini membayar uang kepada tukang parkir, meetingnya tukang parkir ini.
Kita beli makanan, kemudian tiba-tiba dicegat. Dia tidak bantu apa-apa, dia mencegat. Niat kita ini diuji oleh Allah. Kita tulus tidak menginginkan kebaikan kepada tukang parkir tersebut. Jangan-jangan kalau kita tulus tadi, katakan kita kasih 5.000, menjadi penyebab hidayahnya tukang parkir tersebut. Karena niat yang tulus itu efeknya katakan 5.000 luar biasa. Rizkinya halal. Kita kasih tadi karena dengan ikhlas. Kalau kita kasihnya dengan brutus, sampai bangunan dia. Aku becino mobil sampai gak kelihatan. Kalian berada di alam gaib. Ketika saya mau belok, kok sampai muncul gitu. Kok enak sampai ini. Subhanallah muncul. Padahal kita ini sudah pasti bayar. Sudahlah, buanglah perasaan kayak gitu. Ganti tulus. Subhanallah, ada seorang tukang parkir sangat hormat kepada Ustaz Iqbal. Hormat sekali, bahkan nurut sekali. Kita ini harus berbuat baik yang tulus kepada siapapun. Allah. Jadi tulus kepada siapapun, kita memberi dengan ikhlas, dengan tulus menginginkan kebaikan. Apalagi kita mendoakan dalam hati kita, ya Allah berikan hidayah kepada tukang parkir menjadi orang yang awalnya preman, kemudian akan menjadi bagian dakwah insya Allah. Panitia. Iya, panitia camping sama Pak Syarif. Iya, jadi subhanallah tulus itu luar biasa. Jadi kita makanya ini sebenarnya kita ngomong berulang-ulang tidak apa-apa. Karena kita ini sering lupa. Kita ini selalu lupa. Kita akan tulus menghadirkan niat ibadah di saat kita kasihan kepada penjual rengginang itu ya, kita kasihan. Beli padahal kita niat tidak membeli. Itu muncul tulus. Membeli padahal niat apa? Tidak niat membeli, tapi niat membantu. Membeli, kita mengatakan, Bu, susupnya PN. Itu tulus. Tapi kalau membeli yang membutuhkan ini kurang niat hadir. Hadir niat ibadah ini kurang. Padahal kalau kita hadirkan, Allahu Akbar. Kita dapat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan dirahmati Allah, didoakan diampuni oleh Allah, didoakan dimasukkan surga, didoakan dicintai oleh Allah. Maka ini diambil faedah. Apabila kita bermuamalah dengan manusia, niatkan muamalah dengan Allah. Apabila kita bermuamalah dengan manusia, niatkan pada hakikatnya kita ini bermuamalah dengan Allah. Apa maksudnya bermuamalah dengan Allah? Kita minta pahalanya Allah. Hadirkan niat. Apalagi kalau kita ini membeli kepada tetangga, luar biasa. Seorang muslim jualan nasi kita beli, luar biasa. Tapi kalau kita membeli dengan toko-toko yang besar, niatnya ini kurang. Walaupun itu tetap bisa menghadirkan niat tadi, menginginkan tulusan kebaikan. Katakan penjualnya kafir, katakan ya, pemilik toko-toko besar yang banyak itu biasanya kafir. Kita tulus menginginkan kebaikan. Semoga mereka dapat hidayah. Semoga mereka mendapatkan hidayah karena tulusnya kita membeli barang mereka. Jadi indahnya agama Islam. Indahnya agama Islam yang melarang curang, yang sebaliknya memerintahkan tulus menginginkan kebaikan kepada pembeli, kepada penjual. Bahkan kalau kita nagih hutang pun inginkan kebaikan. Sekarang bertanya, dia apa caranya menginginkan kebaikan kepada orang yang kita tagih hutangnya? Dia apa caranya? Untuk rezeki. Ada beauty sih sampai. Jawabannya belum tentu benar sih sampai. Terjawab sih benar deh. Kita, gimana Pak Bisara? Banyak di akhirat bisa berguna. Masya Allah. Jadi kita nagih, tak tagih, sakno, supaya dia tidak
berat tanggung jawabnya di akhirat nanti. Kecuali kalau kita ini sudah mengikhlaskan, sampaikan, jangan didiamkan. Tidak usah dinyaur. Alhamdulillah. Kayak nyaur saya Pak. Kalau ikhlaskan, kalau sudah mengikhlaskan, sampaikan. Pak, utang sampean sekian, 1 juta, 5 juta, ikhlaskan. Biar orangnya itu jelas gitu loh. Ketemu kita itu enak, kadang-kadang kita itu menghutangi orang, ketemu itu udah enak, dia menghindar terus. Menghindar terus, karena dia hutang. Padahal kita kadang-kadang bisa tak ikhlas seperti itu. Jadi ikhlaskan lebih utama. Kalau tidak diikhlaskan, tagih. Dengan menagih itu tulus menginginkan kebaikan. Saya ingatkan daripada sampai nanti berat tanggung jawabnya di akhirat nanti. Kemudian kalau melunasi hutang, saya menginginkan kebaikan. Sekarang tidak orang menyaur hutang itu kayak gondok gitu loh. Subhanallah, nyaur hutang itu dengan emosi ini itu tagih. Kalau gak dulur-duluran katanya. Jadi apa salahnya menagih? Tulus itu seakan-akan orang yang nyaur hutang itu seakan-akan hutang budi itu, memberi hutang budi kepada yang menghutanginya. Subhanallah, manusia hari ini tidak paham kalimat tulus. Seharusnya kalau dia membayar hutang, membayar dengan tulus, berterima kasih kepada orang yang menghutangi. Alhamdulillah, saya menghutangi saya sehingga saya tidak terjerat riba. Bukan malah membayar hutang seakan-akan membayar hutang itu memiliki jasa kepada yang menghutangi. Itu kenyataannya seperti itu. Maka adalah kita di dalam muamalah kita, apabila kita bermuamalah dengan manusia, niatkan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat Allah, tulus itu muncul, menginginkan kebaikan muncul, doa muncul. Kita membeli juga mendoakan, Pak, semoga dagangan sampai diberkahi oleh Allah. Masya Allah. Seperti itu. Maka dari ayat ini diambil pelajaran pentingnya menghadirkan niat. Pentingnya menghadirkan niat ibadah di dalam jual beli. Padahal jual beli itu urusan muamalah. Anda bisa lihat ibadah, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila Anda tulus menginginkan kebaikan. Kalau Anda penjual, tuluslah kepada pembeli. Penjual yang tulus otomatis dia apa yang dijual dia akan melakukan dengan sebaik-baik mungkin. Karena dia tulus menginginkan kebaikan pada pembeli. Kalau Anda pembeli, inginkan kebaikan kepada penjual. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qawluhu, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ayakumuna hufatan uratan ghurlan. Mereka semuanya berdiri tidak beralas kaki, telanjang dan belum dihitan. Semuanya berdiri, semuanya tidak beralas kaki, semuanya telanjang, semuanya belum dihitan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, al-awrat ar-rajul yanzuru ila awratin nisa. Ya Rasulullah, laki-laki akan melihat aurat wanita. Wanita akan melihat aurat laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah,
al-amru asyaddu min dzalika. Wahai Aisyah, perkara dan urusan hari itu lebih dahsyat daripada memikirkan melihat orang-orang lain. Jadi semuanya memikirkan dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua manusia memiliki urusan yang dia gelisah memikirkannya. Jadi semua manusia memiliki urusan yang dia cemas, dia gelisah memikirkannya. Maka dia tidak memikirkan orang lain. Jadi coba bayangkan sekarang kalau kita melihat cerita orang-orang yang lari dari tsunami. Kita berdoa semoga Allah melindungi kita dari bahaya dunia, dari adab dunia dan adab akhir. Jadi mereka lari ketakutan histeris. Apakah mereka sempat mikirkan kalau sekiranya melewati orang telanjang? Mikir kan? Gak mungkin mikir. Itu dahsyatnya goncangan dunia, menjadikan orang tidak berpikiran aurat orang lain. Masing-masing lari untuk menyelamatkan dirinya. Bagaimana dengan dahsyatnya goncangan pada hari kiamat? Mereka lebih tidak memikirkan lagi aurat antara satu dan yang lainnya. Siapakah yang pertama kali mendapatkan bagian pada hari kiamat nanti? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam hal ini Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terbaik. Ini prestasi. Ada prestasi secara umum, ada prestasi secara terperinci. Jadi secara detail di dalam masalah ini Nabi Ibrahim yang terbaik. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang pertama kali mendapatkan pakaian pada hari kiamat. Kita lanjutkan. Imam Ibnu Katsir berkata, fi mauqifin sa'bin harajin dayyikin bankin alal mujrim. Fi mauqif, di tempat berdiri di padang mahsyar yang sulit, yang susah, yang sesak dan sempit bagi orang-orang yang durhaka. Wa yakshahum min amrillah ma ta'jazul quwa wal hawasu anhu. Dan mereka diliputi keputusan dari Allah yang kekuatan mereka tidak sanggup menghadapinya. Hari yang sulit. Tetapi sulit di sini bukan untuk semua manusia. Sulit bagi orang-orang yang durhaka. Sulit bagi orang-orang kafir. Sulit bagi pelaku dosa besar. Dan sulit bagi ahlul bid'ah. Adapun bagi orang-orang yang bertakwa, mereka diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Siapa yang mengerjakan kebaikan satu, dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Wa hum min faza'in yauma idzin aminun. Dan mereka di hari yang manusia ketakutan diberi jaminan keamanan. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang yang pada hari itu diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang durhaka, baik orang-orang kafir ataupun ahlul bid'ah,
bahkan naudzubillah pelaku dosa besar, mereka mendapatkan kesulitan, mereka sesat sempit pada hari kiamat nanti. Naudzubillah. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah pada hari manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, hatta yaghiba ahaduhum fi rushihi ila ansafi udunaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sampai ada manusia yang keringatnya menutupi kedua telinganya. Jadi keringatnya ada yang sampai telinganya, menutupi kedua telinganya. Artinya dia tenggelam dengan keringatnya. Jadi manusia berkeringat sesuai dengan dosanya. Ini keringat ini adalah ibarat dosa yang dilakukan manusia di dunia. Semakin banyak dosanya, semakin banyak keringat yang keluar. Di dalam lafaz Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, manusia pada hari itu berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, li'azamatir Rahman azza wa jalla yaumal qiyamah. Mereka berdiri di hadapan keagungan Ar-Rahman azza wa jalla pada hari kiamat. Hatta innal araqa la yuljimur rijala ila ansafi adanihim. Sampai keringat meliputi manusia hingga di tengah telinga mereka. Jadi artinya ada orang yang keringatnya banyak, kepanasan, sehingga mereka mengeluarkan keringat yang sangat banyak sampai menutupi telinga mereka. Warawal Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad, Anil Miqdad Ibn al-Aswad al-Kindi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat, udniyat syamsu minal ibad, matahari didekatkan dengan manusia, hatta takuna kidamilin aw milain, sampai jaraknya matahari hanya 1 mil atau 2 mil. Di jarak matahari cuma 1,5 kilo. Artinya sangat dekat. Qala fatushiruhum asy-syams, mereka pun kepanasan dengan sinaran matahari. Fayakunu fil araqi kaqadri a'malihi, sehingga manusia mengeluarkan keringat sesuai dengan amal mereka. Amal di sini adalah amal yang buruk. Manusia mengeluarkan keringat sesuai dosa mereka. Minhum man ya'khuduhu ila aqibaihi, ada yang keringatnya sampai mata kakinya saja. Wa minhum man ya'khuduhu ila rukbatayhi, ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. Wa minhum man ya'khuduhu ila haqwayhi, ada yang keringatnya sampai ke tempat memasang sarung, sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu iljama, dan ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Artinya keringatnya sampai mulutnya, sampai telinganya, dan dia tenggelam dengan keringatnya. Naudzubillah. Hadis berikutnya, rawahu Muslim wa Tirmidzi wa rawal Imam Ahmad an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tadnu syamsu minal ardi, matahari mendekat ke bumi pada hari kiamat, faya'rifun nas, sehingga manusia pun berkeringat. Faminan nasi man yablughu irqahu atau araqahu aqibaihi, di antara manusia ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man yablughu ila nisfi sa', di antara mereka yang keringatnya sampai setengah betis. Wa minhum man yablughu ila rukbatayhi, ada yang keringatnya sampai lututnya. Wa minhum man yablughu al-ajaz, wa minhum man yablughu al-khasira, wa minhum man yablughu mankibaihi, wa minhum man yablughu wasata fihi, wa asyara biyadihi fa aljamaha fahu. Ada yang keringatnya sampai pinggang, ada yang sampai pundak, ada yang keringatnya sampai ke mulutnya, sehingga dia tenggelam dengan keringatnya. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru hakada, wa minhum man yughattihi 'araquhu wa daraba biyadihi isyaratan. Dan ada orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh seperti ini, memukulkan tangannya ke mulut, artinya dia tenggelam. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Na'udzubillah. Wa fi hadisin, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan berapa lamanya manusia berdiri. Annahum yaqumuna sab'ina sana la yatakallamun. Mereka berdiri 70 tahun tidak berbicara. Wa qila yaqumuna 300 sana. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 300 tahun. Wa minhum wa qila yaqumuna 40,000 sana. Ada riwayat yang menyebutkan mereka berdiri 40 tahun. 40.000 tahun. Wa yudda bainahum fi miqdari asyrati alafi sana. Kemudian diputuskan perkara di antara mereka yang ukurannya 10.000 tahun. Kama fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, di hari yang setara dengan 50.000 tahun. Hadis ini tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Hadis ini tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Contohnya, kalau dia memiliki emas, maka emasnya dikumpulkan semuanya. Emasnya dikumpulkan semuanya, lalu dijadikan setrika. Dan setiap hari atau setiap saat punggungnya disetrika. Punggungnya, pinggangnya, wajahnya disetrika dengan emas yang dipanaskan. Kemudian setiap kali dingin dipanaskan lagi, disetrika lagi. Satu hari setara dengan 50.000 tahun. Ada mereka yang memiliki onta. Onta yang tidak dibayarkan zakatnya dikumpulkan semuanya oleh Allah. Onta tersebut terkumpul, antara yang berkumpul menjadi onta yang gemuk. Maka ontanya antrian, menginjak tuannya, menggigitnya, menginjak dan menggigit. Giliran apabila yang terakhir sudah menggigit, yang pertama mulai lagi menggigit. Diinjak oleh onta-ontanya, diinjak dan digigit. Satu hari setara dengan 50.000 tahun. Kemudian di antara para ulama ada yang mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut. Ada yang di sini 70 tahun, ada yang 300 tahun, ada yang 40.000 tahun, ada yang 50.000 tahun. Masing-masing sesuai dengan apa? Dosanya. Semakin banyak maksiat seseorang, semakin lama hari kiamat,
semakin lama pada mahsyar baginya. Jadi semakin banyak dosa yang dilakukan seorang hamba, semakin lama terasa berdirinya di padang mahsyar. Karena ada yang menyebutkan riwayat 70 tahun, ada yang 300 tahun. Ini masing-masing sesuai dengan dosa. Karena orang-orang yang beriman ketika itu diberi naungan oleh Allah dengan naungan Arsy. Mereka tidak kepanasan. Orang yang beriman di sini adalah orang yang beriman yang bertakwa. Diberi naungan Arsy oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang yang bertauhid juga tidak diberi naungan Arsy. Yang diberi naungan Arsy oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sempurna imannya, orang yang bagus imannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat dengan naungan Arsy, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 7 golongan tersebut, yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh taat kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya digantung di masjid. Artinya dia rindu ke masjid, rindu salat berjamaah, rindu majelis taklim. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Yang kelima, warajulun, yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin, yang kelima adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Jadi subhanallah, latihlah diri kita sedekah sembunyi-sembunyi. Tidak harus banyak ya ikhwan. Katakan setiap hari 5.000, atau berat 5.000, satu hari 2.000. Masukkan kotak masjid, ada orang yang tahu, masukkan. Tapi kalau sekarang transfer sudah ada, kami konfirmasi 5.000 setiap hari. Subhanallah, sedekah yang sembunyi-sembunyi diganjar oleh Allah. Karena orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, apalagi tidak diceritakan, apa yang diharapkan? Dia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan naungan Arsy. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Artinya istrinya pun tidak tahu. Kalau dia ternyata sedekah setiap hari, katakan 1.000. Sebenarnya 1.000 ini tidak ada artinya bagi kita, tetapi memiliki arti yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1.000 ini tidak ada artinya bagi kita. 1.000 ini tidak bisa beli apa. Tetapi 1.000 ini memiliki arti yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang sembunyi-sembunyi diganjar oleh Allah dengan naungan Arsy. Jadi apakah kita tidak ingin menjadi orang yang diberi jaminan aman ketika itu? Jaminan aman ketika itu dengan amal hari ini, bukan dengan kebetulan, tapi dengan perjuangan hari ini supaya mendapatkan keamanan pada hari itu. Maka kita berdoa, semoga Allah menjadikan kita orang yang mendapatkan naungan Arsy pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang keenam, warajulun
da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan, tapi dia menjawab, aku takut pada Allah. Cantik, memiliki kedudukan, artinya kalau dia menuruti keinginan wanita tersebut aman, aibnya tidak akan terbongkar. Karena wanita memiliki kedudukan, tapi dia menjawab, aku takut pada Allah. Ini seperti kisahnya Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Dan seorang yang berzikir, mengingat Allah sendiri. Jadi mengingat Allah dalam keadaan sendiri. Fafadat ainahu, kedua air matanya berlinang karena rindu kepada Allah dan karena takut siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 7 golongan yang diberi jaminan keamanan pada hari kiamat nanti. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa fi Sunan Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu qiyamal lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah ketika qiyamul lail. Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Subhanallah, subhanallah 10 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Allahumma ighfirli wahdini. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku. Warzuqni. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku. Wa'afini. Ya Allah, berikan keselamatan kepadaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, Allahumma inni a'udzubika min dzikil maqam yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sempitnya, dari susahnya berdiri pada hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan. Semoga kehadiran antum pada majelis malam ini dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Ta'ala, dan dicatat sebagai orang yang membela dan memperjuangkan Al-Quran. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah sampai akhir hayat kita, sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.